Nah, buzzer yang nggak benar ini, buzzer yang jahat ini termasuk dosa terhadap orang lain. Ini berat ini dosanya nih. Mereka itu membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nah, itu bahaya banget itu. Ini penting banget nih. Karena beberapa dari kita memang ragu-ragu dalam menjadi aktivis, terjun ke dunia aktivisme karena khawatir atau takut aib kita terbongkar, kita didoxing, keluarga kita tidak aman, dan lain sebagainya. Untuk Muslim, saya menganjurkan untuk kita-kita meniatkan kegiatan aktivisme ini dengan jihad. Bisa kita niatkan untuk jihad. Jadi kalau misalkan kita dibunuh oleh makhluk zolim, itu kita insya Allah bisa dikategorikan sebagai mati syahid akhirat ya. Ya kita lakukan dengan niat. Halo, balik lagi di channel Abai Efektif. Di video kali ini kita akan ngomongin soal aktivisme ya. Karena kita tahu bahwa makin kesini nampaknya negara kita jauh dari rasa adil, jauh dari rasa sejahtera. Ada beberapa dari kita yang mungkin sudah mulai luntur nasionalismenya. Banyak dari kita, baik disadari atau enggak, sebenarnya sudah menjalani yang namanya kehidupan aktivisme. Ya sebenarnya tidak sedikit orang yang agak jijik kalau mereka dibilang atau dianggap sebagai aktivis, tapi sebenarnya mereka memang melakukan aktivisme, baik itu dengan suara, vokal, turun ke jalan, ataupun melalui jari-jari, melalui tulisan, entah itu di blog, media sosial, atau yang lainnya. Gua di sini memang bukan sosokan aktivis, kehidupan aktivisme gua masih terbilang muda, tapi gue gatel untuk ngomong ini. Oke. Mudah-mudahan terlihat ya tulisannya. Oke, yang pertama aktivisme itu ada di dua medan. Medan daring dan medan luring. Luring ini offline, sedangkan daring ini online. Jadi aktivisme yang dilakukan secara daring itu bisa kita lihat banyak banget di Instagram, di Facebook, di TikTok. Ya walaupun beda-beda ya kapasitasnya, kapasitas orangnya. Pokoknya di media sosial dan di internet lah secara online. Sedangkan di luring, misalkan turun ke jalan, berorasi, dan lain-lain. Tadi daring misalkan membuat status di medsos, bikin konten, dan lain sebagainya. Dan kita tahu beberapa hari yang lalu ya, atau beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, itu ada yang namanya film Pesta Babi. Itu film dokumenter. Dan film tersebut juga termasuk film aktivisme, dalam rangka aktivisme, terutama aktivis yang menjurus kepada lingkungan. Nah, dari daring dan luring ini teman-teman lebih fokus kemana? Atau lebih sering kemana? Boleh pilih salah satu, boleh dua-duanya juga, nggak ada masalah. Sesuaikan dengan kemampuan teman-teman juga ya. Dan aktivis itu teman-teman, itu harus cerdas, harus pintar mengelola emosi. Jangan share hal yang masih abu-abu. Gue dulu pernah kejebak juga di salah satu isu ya. Ternyata isunya itu keliru. Karena waktu itu gue juga masih menggebu-gebu. Gue nggak pakai logika. Ya kadang-kadang kalau kita lagi marah besar, kalau kita lagi sedih besar, itu emosi kita mengendalikan pikiran kita. Logika kita seakan-akan dimatikan sejenak. Nah, itu bagi para aktivis, kita harus bisa mengelola emosi dengan baik. Baik itu secara online maupun secara offline. Ketika kita mendengar suatu isu, itu kita harus cari bukti selengkap mungkin. Buktinya tentu dari orang-orang atau dari platform-platform yang kita bisa percaya. Dari media-media yang terpercaya. Karena hati-hati banyak new media yang mungkin kita follow itu di Instagram atau di tempat lain, itu banyak yang hanya mengandalkan kecepatan, tapi tidak mengandalkan keakuratan.
Jadi cari bukti selengkap mungkin ini di tempat-tempat yang kita percayai, di media-media yang cukup besar lah. Tentu saja yang kita tahu bahwa media itu adalah media independen, bukan media setiran pejabat publik atau korporasi. Cari bukti selengkap mungkin ini pasti akan membutuhkan waktu ya. Jadi santai aja kalau misalkan teman-teman agak sedikit terlambat dibanding teman-teman yang lain, orang-orang lain yang sudah bersuara duluan. Karena memang mencari bukti ini nggak sebentar. Kalau bisa itu cari bukti langsung terjun ke tempatnya, ke tempat isunya. Misalkan ada kriminalisasi terhadap orang-orang cerdas seperti Nadiem, Ibam, itu kita bisa langsung terjun ke pengadilannya. Syukur-syukur kita bisa wawancarai orang-orang yang ada di sana gitu. Terutama orang-orang yang terlibat dalam isu tersebut, dalam kasus tersebut. Selanjutnya kita pasti mendapati halangan ya, yaitu buzzer. Baik itu buzzer online maupun buzzer offline. Buzzer yang dibiayai sama pejabat publik, sama korporasi. Kita bisa lihat buzzer apa enggaknya, buzzer yang dibayar atau tidak dari argumentasi mereka. Kalau memang akun mereka itu nol gitu kan, baru dibuat dan sudah melecehkan, memaki-maki, atau melakukan hal-hal yang tidak mengenakan bagi kita, itu kemungkinan besar mereka adalah buzzer yang dibayar. Mereka lagi kerja tuh, pekerjaan mereka haram. Ya, cara yang terbaik untuk mematikan buzzer adalah kita mulai sepakat kita tidak anggap pendapat atau suara dari akun-akun bodong. Akun-akun yang sudah kelihatan jelas itu buzzer yang dibayar. Dengan begitu, harga buzzer akan lebih murah, makin murah lagi, sampai tidak ada harganya, sampai mereka hanya dibayar dengan sangat-sangat murah, lalu akhirnya mereka mati. Itu cara kita untuk membasmi buzzer yang dibiayai. Lagi pula kalau kita punya fakta, punya data, punya argumentasi yang kuat, ngapain kita takut dengan buzzer-buzzer tolol ini kan? Dan tentu saja berkumpul dengan para aktivis. Kita nggak bisa sendirian. Kita tahu beberapa influencer yang memang mereka benar-benar cinta dengan negaranya. Ya sebisa mungkin kita dekat-dekat dengan mereka lah. Berkumpul aja supaya kita juga bisa dapat masukan kan dari mereka, dan kita pun bisa memberi masukan juga ke mereka. Dan sedikit tips untuk menghadapi buzzer, kalau kita pengen ngebales komenan-komenan buzzer, ya kita balas dengan santai aja gitu. Ya kalau perlu kita keluarkan data, kita keluarkan datanya. Kita keluarkan argumentasi kita. Orang lain yang lihat jawaban kita juga, mudah-mudahan mereka berpikir kalau kita lebih dewasa daripada buzzer tersebut. Dan buzzer tersebut pun bisa makin kesal dengan kita. Karena kita permainkan psikologisnya, kita permainkan mentalnya. Jadi walaupun dia dibayar, udah pekerjaannya haram, uangnya haram, dia pun kena mental juga karena jawaban-jawaban kita. Tapi kalau kita memang tidak mau menjawab buzzer, ya kita nggak usah hiraukan. Kita bisa blok aja, kita bisa blokir. Melawan itu nggak harus menjawab komentarnya ya, nggak harus juga. Melawan juga bisa dengan cara diam atau memblokirnya. Dan kita bisa maksimalkan 4 kekuatan yang sudah Allah kasih ke kita, yang sudah Tuhan kasih ke kita. Apa keempat kekuatan itu? Yang pertama, fisik. Yang kedua, harta. Yang ketiga, posisi atau jabatan. Yang keempat adalah ilmu. Nah, dari 4 kekuatan ini, teman-teman lebih fokus di mana? Bisa 4-4-nya, bisa ketiganya, bisa keduanya, atau minimal salah satu. Ini minimal satu harus ada ya. Karena ini adalah kekuatan kita. Kalau kita nggak punya minimal salah satu dari keempatnya, bagaimana kita bisa menjalani dunia aktivisme ini? Bagaimana jika kita didoxing atau aib kita terbongkar? Ini penting banget nih. Karena beberapa dari kita memang ragu-ragu dalam menjadi aktivis, terjun ke dunia aktivisme karena khawatir atau takut aib kita terbongkar, kita didoxing, keluarga kita tidak aman, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana jika kita didoxing atau aib kita dibongkar? Jadi gini, ini akan sedikit agamis. Kita harus tahu dulu bahwa dosa terhadap diri sendiri dengan dosa kepada orang lain ini berbeda. Walaupun gue tidak mengecilkan dosa sama sekali ya.
tapi tentu ini berbeda bobotnya. Dosa kepada diri sendiri, misal hidup sendiri terus narkoba, itu dosa kepada diri sendiri. Mabuk-mabukan, minum minuman beralkohol, minum minuman keras, itu dosa terhadap diri sendiri. Dengan catatan kalau kita tidak ada tanggungan dan tidak ada orang lain yang hidup dengan kita yang bisa kita rugikan dari melakukan perbuatan tersebut. Itu bisa dikategorikan sebagai dosa ke diri sendiri. Dan juga misalkan tidak sholat, tidak puasa, itu dosa ke individual. Misalkan nonton bokep atau hal yang lainnya ya, yang dilakukan secara sendiri dan itu juga tidak merugikan orang lain. Itu bisa dianggap sebagai dosa terhadap diri sendiri. Namun ada juga dosa terhadap orang lain, dosa yang merugikan orang lain. Misalkan jadi pengedar narkoba, misalkan jadi bandar narkoba, atau yang menjadi bandar film porno, atau menjadi buzzer yang nggak benar. Nah, buzzer yang nggak benar ini, buzzer yang jahat ini termasuk dosa terhadap orang lain. Ini berat ini dosanya nih. Mereka itu membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Nah, itu bahaya banget itu. Itu wallahu alam bisawab seberapa besar dosanya. Cuma pasti gede banget. Nauzubillahi min zalik. Menebang pohon secara rakus. Sampai-sampai kita bisa melihat ya, bencana banjir di Sumatera 2025 lalu, itu memang ada yang namanya siklon tropis. Tapi penebangan pohon yang rakus itu memperparah bencana banjirnya. Itu bagaimana tuh dosanya tuh? Dari sini kita tahu ya bahwa dosa terhadap diri sendiri dan juga dosa terhadap orang lain itu berbeda bobotnya. Kalau misalkan aib kita terbongkar, itu kemungkinan besar aib kita itu, kejelekan kita itu adalah dosa terhadap diri sendiri. Anggaplah seperti misalkan suka nonton bokep ya. Wah, ternyata aktivis A suka nonton bokep. Ya, kalaupun itu benar, memang bukan fitnah, itu dosa terhadap diri sendiri. Sekali lagi gue tidak mengecilkan dosa, itu memang dosa, tapi dosa terhadap diri sendiri. Sedangkan orang yang kita lawan, para korporat, para pejabat publik yang busuk itu berkali-kali dan secara massal, secara rakus, itu membuat dosa yang merugikan orang lain. Bahkan orang lainnya itu banyak. Itu dosa besar. Lebih besar daripada dosa terhadap diri sendiri. Lantas kenapa kita harus malu, harus takut, nauzubillah min zalik, kalau aib kita dibongkar? Mereka itu jelas-jelas lebih berdosa. Kita nggak tahu memang dosa orang lain. Dan kita nggak tahu mereka sudah bertaubat atau tidak. Tapi kita secara data, secara fakta di lapangan, mereka itu banyak melakukan kejahatan dan juga merugikan orang lain. Jadi it's okay, jangan takut, jangan khawatir lagi apabila nauzubillah min zalik aib kita dibongkar. Karena mungkin kita tahu siapa yang lebih banyak dosanya. Lagi pula mana ada aktivis selain Nabi yang dia itu tidak berdosa. Semua aktivis pasti punya dosa, pasti punya salah. Dan wajar, bukan Nabi boy. Kita harus tahu ini dan harus sepakati ini. Supaya kalau misalkan nauzubillah min zalik ada aktivis yang aibnya terbongkar atau dibongkar, itu kita bisa sama-sama menyatukan suara bahwa ada loh orang atau makhluk yang dosanya melebihi dosa aktivis yang melakukan dosa pribadi ini, dosa individual ini. Nah, itu kita harus bersatu di situ. Dan jika ada buzzer yang melakukan ancaman, itu kita bisa screenshot kalau itu ancamannya lewat media online, lewat media sosial, atau kita bisa videoin kalau itu secara langsung, atau foto, atau minimal kita cari saksi di tempat yang bisa menguatkan kita. Nah, kalau kita sudah punya buktinya, kalau kita dizolimi, ya kita bisa laporkan itu ke polisi. Tetap harus lapor polisi, teman-teman. Walaupun memang polisi kita banyak yang nggak benar. Karena apa? Ya karena itu adalah fasilitas dari negara. Kita yang membayar polisi-polisi tersebut. Kalau misalkan polisi itu malas-malesan memproses laporan kita, yaitu urusan dia dengan Allah, bukan urusan dengan kita lagi. Yang penting kita melaporkan itu ke polisi, ke pihak berwajib. Bisa juga kita laporkan ke LPSK bahwa kita menjadi korban atau saksi. Dan juga kita bisa laporkan melalui media sosial. Bisa kita kontenin itu.
baik itu tulisan ataupun video. Buktinya tuh, bukti yang tadi itu kita kasih tahu ke publik lewat media sosial. Dan ini yang penting, jangan takut mati. Aktivis itu tidak boleh takut mati. Itu harga mati, itu nggak bisa ditawar. Karena kalau aktivis masih takut mati, itu nantinya bisa dibayar dia. Itu nantinya bisa berbalik menjadi pengkhianat. Untuk Muslim, saya menganjurkan untuk kita meniatkan kegiatan aktivisme ini dengan jihad. Bisa kita niatkan untuk jihad. Jadi kalau misalkan kita dibunuh oleh makhluk zolim, itu kita insya Allah bisa dikategorikan sebagai mati syahid akhirat ya. Ya kita lakukan dengan niat. Kalau teman-teman memang mau niat menjadi aktivis yang sekaligus berjihad di jalan Allah, bisa ikuti kata-kata saya di dalam hati ya. Saya niat berjihad di jalan Allah karena Allah Ta'ala. Kalau teman-teman sudah meniatkan itu dalam hati, insya Allah niat itu sudah aktif. Jadi kita tidak perlu takut lagi kalau misalkan dibunuh ketika sedang menjalani aktivisme ini. Sekali lagi, aktivisme yang kita lakukan ini harus benar juga ya. Harus dilakukan secara benar dan cara yang tepat, yang benar gitu. Jangan ngasal. Aktivisme itu ada dua tempat teman-teman. Ada di dalam sistem dan di luar sistem. Maksudnya di luar sistem itu seperti aktivisme yang kita sudah ketahui ya. Yang kita bukan menjadi pejabat publik, lalu kita menyuarakan apa yang kita suarakan, baik itu melalui online maupun offline, itu di luar sistem. Namun ada juga di dalam sistem. Misalkan orang-orang yang sudah menjadi pejabat publik atau ASN yang benar, yang berintegritas, yang benar-benar niat dan berusaha ikhtiar penuh bisa mengobati negara ini dari dalam. Nah, jadi aktivisme itu bukan hanya di luar sistem, tapi juga ada di dalam sistem. Teman-teman, gue mau merekomendasikan buku ini. Bentar, gue ambil dulu bukunya. Nih, bukunya nih. Folktivist. Karya Matahari Timur yang diterbitkan oleh penerbit Bukunesia. Ini beberapa kali udah gue review di media sosial gue, di IG, di TikTok, dan di YouTube Short. Karena gue bikin konten ini salah satunya karena terinspirasi dari buku ini, Folktivist. Ini adalah buku kumpulan cerpen yang cukup tipis, yang kebanyakannya berisi tentang dilema-dilema ketika menjadi aktivis atau setelah menjadi aktivis. Ini buku cocok untuk kita yang sedang menjalani kehidupan aktivisme kita. Karena memang menjadi aktivis itu nggak mudah teman-teman. Sangat sulit. Kita bisa digoda dari dalam, integritas kita dirapuhkan, atau kita bisa digoda dari luar. Misalkan kita dipersulit apa-apa karena kita menjadi aktivis. Ini gue akan kasih tahu spill dikit isi dari buku ini ya. Ini udah gue catat tuh. Ini gue spill 3 aja. Di sini ada cerita tentang dilema pejuang aksi yang diiming-imingi duit lalu ditolak. Namun temennya yang ngambil duit tersebut dan ikut menyeret si pejuang aksi ke kepolisian. Lalu anggota partai yang sudah muak dengan partainya yang berubah dan menjadi oportunis. Lalu aktivis digital yang didoxing dan difitnah. Nah, dari catatan-catatan gue, kita tahu kan cukup bagus ini buku untuk dibaca. Jadi buat teman-teman yang mau baca bukunya silakan, linknya ada di bawah. Dan gue sekalian mau merekomendasikan beberapa buku yang ada di sini ya, sekalian ya. Ini buku Makanya Mikir dari Kania Cita dan Abigail Muria. Ini bukunya Mas Ferry Irwandi, Prinsipil Ekonomi. Buku-buku ini udah gue baca semua ya, dan mungkin teman-teman juga tertarik membaca buku gue, buku tulisan gue. Ini ada My Pieces, kumpulan cerpen percintaan. Ini ada untuk para pelajar seumur hidup. Ini buku non-fiksi tentang komentar gue terhadap pendidikan di Indonesia. Dan juga ini adalah buku ketiga gue, Berani Mencintai. Ini adalah buku fiksi yang
menceritakan tentang obrolan antara pemuda dan paman tentang percintaan. Dan gue mau merekomendasikan satu buku lagi ya. Ini nampaknya sangat cocok untuk dibaca akhir-akhir ini. Ini juga ditulis oleh penulis yang sangat terkenal di Indonesia, yaitu Terelie. Ini bukunya yang gue rekomendasikan adalah Teruslah Bodoh Jangan Pintar. Ini novel ya. Ini cocok banget buat kita baca saat ini. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah dengar sejauh ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Dan terima kasih buat yang sudah subscribe, like, comment, share channel dan video ini. Gua Abai 17 and have a nice day.